billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu dipakai enggak? Enggak usah. Cukup ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, kita semua hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua, baik yang hadir di tempat ini secara nyata fisiknya maupun juga yang hadir tetapi tidak nyata fisiknya, kita semua adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru mursyid kita, para aulia, ya, para rijalullah, semua kita semua menikmati hidangan rohani dengan majlis manakib ini yang berisi banyak zikir-zikir. Dan kita tahu zikir yang paling utama itu adalah zikir yang membongkar kebodohan kita, membongkar ketamaan, keserakahan kita, membongkar kesombongan, keangkuhan kita, membongkar rasa kepemilikan kita. Ya. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Kita camkan la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan menyatu betul zikir itu dalam diri kita, sehingga betul-betul kita bisa merasakan la ilaha illallah itu yang paling tinggi, la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang eksis, tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena diri kita ini pun, tubuh kita menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Ketika Allah meniadakan, kita menjadi tiada. Jadi apakah betul kita ini benar-benar ada? Ini kan keberadaan yang diadakan, keberadaan yang bisa ditiadakan. Berarti kita tidak betul-betul mengada. Keberadaan kita keberadaan yang fana, keberadaan yang relatif, keberadaan yang dikehendaki oleh yang lain. Karena yang lain itu menghendaki kita ada, kita jadi ada. Maka sebenarnya yang sebenar-benar ada, dia yang bisa menghendaki itu. Kita sendiri tidak punya kehendak. Bahkan segala perasaan dan kesadaran kita ini pun kita jadi sadar, kita merasakan
Kesadaran itu juga kan dari Dia. Kesadaran itu dari Dia, karena Dia yang sesungguhnya maha ada, Dia yang maha sadar, Dia yang maha cerdas, Dia yang maha menguasai, memiliki, Dia yang maha berkehendak. Kehendaknya begitu kuat. Idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Kadang-kadang kita menghendaki ini, menghendaki itu, menginginkan itu kan arada. Jadi arada menginginkan. Pihak yang menginginkan, pihak yang arada itu disebut murid. Itu. Sebenarnya bagaimana bisa murid? Bagaimana kita bisa menginginkan kalau keberadaan kita saja keberadaan yang relatif? Yang sungguh-sungguh ada adalah Dia. Maka yang paling sah, paling berhak, paling mampu menginginkan adalah Dia. Dialah yang bisa aroda, Dialah murid. Dia murid. Dia murid menginginkan. Dia mencipta kita. Dan ke dalam diri kita itu diberikan pula iradah, sehingga kita menjadi makhluk yang bisa murid juga. Kita bisa menginginkan juga. Kita makhluk yang punya keinginan. Dan keinginan kita yang paling tinggi adalah keinginan untuk berjumpa dengan Dia. Maka jadilah Dia murid yang menginginkan sekaligus yang paling diinginkan. Dia menjadi murad. Dia murid, dia murad. Dia malik, dia hayyun qayyum. Masya Allah. Lalu apa arti kita di hadapan Dia? Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nah, ini kita kesadaran rasa seperti ini, itu kita bina terus dengan zikir-zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai betul ada rasa, ada kesadaran Dia adalah segala-galanya. Dia yang wujud, Dia yang malik, Dia yang hayyun, Dia yang qayyum, Dia yang murid, Dia yang murad. Dan karena itu kemudian tidak perlu ada yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Tidak perlu ada kekhawatiran lagi dari diri kita. Itu. Mudah-mudahan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena kita sudah menerima Dia apa adanya. Kita ridho dengan keadaan kita, kita ridho dengan Dia menjadi penguasa kita. Raditu billahi rabba. Aku telah ridho bahwa Allah adalah Rabba. Sebagai Rabb, sebagai pemilik, penguasa, pengendali, pemelihara, pencengkram, penggenggam, pengatur, yang menguasai kita. Kita ridho dan kita berharap Allah pun ridho kepada kita, sehingga jadilah kita orang-orang yang radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka orang-orang itu pun ridho terhadap Allah. Ya, radina billahi rabba, radhiyallahu anhum wa radu an. Itu. Nah, sekalian, itu yang kita latihkan dengan bimbingan para mursyid dalam TKN ini. Ya. Ke sana kita menuju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terus camkan, sehingga yaitu tadi, kalau sudah betul-betul celak ngunci, sudah tidak ada lagi keinginan lain-lain. Itu kecuali biarlah kemudian yang bekerja adalah iradah Allah pada diri kita. Ya, kita ridho sehingga iradah Allah bekerja pada diri kita. Itu. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
doa pertama manusia di muka bumi ketika Adam alaihi salam melakukan kekeliruan. Doa pertamanya itu Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, sungguh kami zalim terhadap diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Kezaliman itu sering terjadi pada diri kita, sering kita lakukan. Kita merasa memiliki, itu saja sudah zalim. Itu ya, kita merasa berkuasa, itu saja sudah satu kezaliman di hadapan Allah. Karena yang memiliki, yang berkuasa, yang cerdas, yang hebat hanya Allah. Maka kita banyak-banyak berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Terus apa yang paling kita harapkan? Dua saja, wa ilan taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami menjadi makhluk yang rugi. Itu kita mohonkan ampunan, kita mohonkan rahmat, memohon terus ya. Allahumma ighfir lana warhamna, terus minta maghfirah. Kalau sudah Allah berikan maghfirah, Allah sudah ampuni, Allah sudah rahmati kita. Itu yang dalam kitab hadis arba'in itu, hadis nomor berapa itu? Nomor 4 atau nomor 5 ya. Ada orang yang memang ya, setelah Allah Rasulullah menjelaskan manusia itu dicipta ya, selama mudghah, dalam bentuk mudghah, alaqah, dalam bentuk nutfah, alaqah dan mudghah ya. Lalu diutus Jibril meniupkan ruh, tapi seiring dengan ditiupkannya ruh, maka Allah tentukan juga 4 hal, yaitu rezekinya, kemudian umurnya, kemudian amal perbuatannya, dan kemudian juga keadaannya, apakah dia bahagia atau dia susah. Kalau rezeki dan umur ditentukan oleh Allah, kita sudah sering mengaji tentang itu. Tapi bahwa amal itu pun Allah yang tentukan. Sehingga dalam sambungan hadis itu dijelaskan, ada orang yang selama ini amalnya adalah amal-amal seperti amal-amal penduduk surga, dan memang dia sudah tinggal selangkah lagi masuk surga. Tapi pada saat-saat terakhir, tahap-tahap terakhir, ternyata kehendak Allah berbeda ya. Ternyata yang terjadi pada dia adalah perbuatan penduduk neraka, ahlun nar, naudzubillah min zalik, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Itu. Begitu juga ada orang-orang yang sehari-harinya itu sudah seperti, kelakuannya itu sudah seperti penghuni neraka ya, sudah penghuni neraka. Begitu rupa tinggal selangkah lagi, lalu ketentuan Allah, kehendak Allah mendahului, sehingga justru yang dia lakukan adalah perbuatan ahlul jannah, sehingga akhirnya dia masuk surga. Nah, ini menunjukkan memang Allah lah al-murid, Allah yang maha menghendaki. Itu Allah yang maha menghendaki. Namun demikian, jangan lupa, selain Allah punya otoritas, Allah punya kekuasaan begitu kuat, ya, Allah juga melimpahkan sebagian kekuasaannya itu kepada kita. Allah juga melimpahkan sebagian otoritasnya kepada kita. Karena manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna. Apa yang ada pada Allah sebagiannya diberikan kepada manusia, tidak tanggung-tanggung. Bahkan hal yang paling mendasar pada Allah itu tauhid ya. La ilaha illallah itu kan ketauhidan. Tiada ilah kecuali Allah, tidak ada selain Allah, tidak ada yang menyerupainya dia, tidak ada yang menyerupainya. Allah itu tauhid satu-satunya. Ketauhidan itu pun sebagian diturunkan juga kepada manusia.
Sehingga manusia baik secara fisik lahiriah maupun secara batin, satu dengan lain itu tidak ada yang sama. Sidik jari saja itu manusia satu dengan lain meskipun kembar tidak sama. Kita bikin KTP elektronik yang dipotret iris mata kita, karena di biji mata kita itu ada semacam sidik, bukan sidik jari, sidik biji mata. Satu sama lain itu dipotret nggak ada yang sama. Maka jadilah setiap manusia unik, berbeda dari yang lain. Ketauhidan Allah diturunkan kepada manusia. Begitu juga ruh yang ditiupkan masuk. Potensi-potensi rohaniahnya itu tidak ada yang sama. Karena itu kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Tetaplah jadi diri kita sendiri. Karena tiap manusia itu unik. Nah, ketauhidan Allah diturunkan menjadi ketauhidan manusia. Dengan itu Allah sedang memberi tanda. Seperti pelukis terkenal membuat lukisan yang bakal laku mahal, untuk membuktikan lukisan itu memang dia yang buat, dia kasih tanda tangan. Nah, ini lukisan saya yang bikin. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah, Allah berikan tanda tangannya, sehingga ada sifat-sifat Allah yang diturunkan pada manusia. Dan karena itu tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia. Saya mengikuti perkembangannya itu, teknologi, mikrobiologi, dalam bidang stem cell dan segala macam. Tidak pernah ada upaya manusia berhasil menciptakan manusia lain. Ya, teknologi cloning pun yang sempat ramai beberapa tahun, sekarang ambiar begitu aja. Nah, karena setelah dicoba diikuti nggak bisa juga. Itu Allah mencipta manusia, maka ada tanda tangan Allah pada diri manusia. Sifat-sifat Allah diturunkan pada manusia, ketauhidan Allah diturunkan pada manusia. Juga kepada manusia diberikan iradah juga, diberikan juga otoritas, kemampuan-kemampuan. Maka meskipun wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, untuk beribadah, untuk melayani Allah. Tapi juga Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di bumi ini ada khalifah. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Khalifah di bumi. Khalifah itu utusan pemegang mandat, utusan yang membawa kewenangan. Jadi kita dihadirkan punya kewenangan, punya otoritas, diberikan pula kekuasaan, diberikan pula tugas. Itu. Di satu sisi kita kepada Allah kita terus membina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai la wujuda illallah. Tidak ada yang paling wujud, tidak ada yang paling ada kecuali Allah, tidak ada yang paling berkehendak kecuali Allah, tidak ada yang paling eksis kecuali Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan pun Allah telah menugaskan kita, Allah telah memberikan, menanamkan iradah pada diri kita bahwa kita hadir di muka bumi ada tugas tertentu. Ada tugas yang kata Jalaluddin Rumi, setiap manusia hadir ke muka bumi membawa misi, membawa tugas tertentu, dan hanya dia yang bisa melakukan tugas itu. Kalau dia tidak lakukan tugas itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, karena setiap orang punya tugas sendiri. Itu. Karena itu jangan lari dari tugas di muka bumi. Tugas sebagai khalifah. Tugas khalifah itu paling mudah kita pahami, ya. Fungsi khilafah itu fungsi leadership, fungsi kepemimpinan. Tetapi kecelakaannya, sumber kecelakaannya, kita seringkali hadir di muka bumi mengabaikan tugas-tugas itu karena kita lebih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang bukan menjadi tugas kita, bukan misi kita, bukan tujuan kita, bukan kewajiban kita. Kita sibuk dengan yang lain-lain itu. Itu. Sehingga Allah menjadi tidak ridho. Allah tidak ridho, maka hidup kita jadi susah. Begitu kita susah, lalu kita ampun lagi, zikir lagi. Zikirnya bukan zikir tobat dulu.
karena merasa diri susah, zikirnya langsung, ya Allah jauhkan aku dari kesusahan ini, ya Allah jauhkan ini dari kemiskinan ini. Tetapi penyebab susah, penyebab miskinnya dikerjakan terus. Jadi kalau sudah merasa susah, bukan Allah yang menyusahkan kita, kita jadi susah akibat perbuatan kita. Kan begitu tanbih bilang. Nah, maka begitu susah, taubat dulu. Taubat dulu. Apa yang menyebabkan kita jadi susah itu, perbuatan kita yang bikin kita susah, hentikan dulu. Tapi kita tidak mau bertobat, tapi dengan susah ini kita ngadu ke Allah, ya Allah singkirkan kesusahanku. Penyebab kamu jadi susah itu tidak kamu hentikan. Itu. Jadi Allah tugaskan, Allah berikan misi, Allah berikan kewenangan, lakukan. Tapi kita terlena melakukan hal-hal yang bukan misi kita. Kita melakukan banyak hal yang tidak jelas manfaatnya, tidak berguna. Akibatnya kita jadi susah. Begitu susah ngadu lagi ke Allah. Bukan, kembali dulu. Karena itu yang disebut taubat. Taba yatubu, ya. Taubatan itu kembali, artinya kembali dulu. Yang enggak beres itu, segala perbuatan sia-sia itu disingkirkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ciri orang beriman itu terhadap hal-hal yang tidak jelas, hal yang sia-sia, itu meninggalkannya, menyingkirkannya, menjauhinya. Itu. Nah, cobalah kita renungkan. Kadang kita berzikir, mengadu kepada Allah sampai begitu nangis, ya, sampai terseduh, mengadukan nasib kita, keadaan kita. Tetapi nasib keadaan kita itu karena memang kemarin kita pilih jalannya ke situ, dan itu pilihan keliru. Nah, jadi kalau sudah menempuh jalan keliru, mundur, taubat dulu, kembali dulu, balik dulu. Bagaimana kita melakukan menempuh jalan keliru, akibatnya tidak nyaman, lalu akibat tidak nyaman itu kita mintakan kepada Allah untuk mengatasinya, untuk menyelesaikannya. Nah, lah kitanya nggak mau mundur menempuh jalan yang lurus, mundur. Ada banyak perbuatan sia-sia. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa nasib umat seperti sekarang ini, karena ada banyak kesia-siaan yang dilakukan oleh umat ini. Termasuk kita, di saat tertentu kita zikir la ilaha illallah, di lain kesempatan kita melakukan kesia-siaan itu. Ya. Apa kesia-siaan yang sering kita lakukan? Coba kita renungkan masing-masing, ya, kesia-siaan yang kita lakukan. Banyak, ya. Paling terasa itu adalah kesia-siaan itu mengabaikan waktu, menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Selalu punya waktu untuk nonton TV, untuk nonton bola, tapi nggak punya waktu untuk baca Quran. Itu selalu punya waktu untuk chatting, untuk ngobrol, tapi selalu tidak punya waktu untuk belajar bahasa Arab. Itu pelajari dong nahwu shorof dikit-dikit, nggak apa-apa. Kan di sini kita ada kursusnya, ya. Ada online. Apa itu kursusnya itu? Metode 33. Metode memahami kitab kuning, metode 33. Sudah berapa angkatan? 2 angkatan. Sudah 2 angkatan. Kita sini bikin. Dan mereka yang ikut ada yang dari Malaysia, dari mana, karena secara online. Itu. Wah, kalau online habis Pak pulsa. Nah, pulsa ente habis buat nonton film. Pulsa ente habis buat chatting. Nah, sekarang buat kursus nggak mau habis pulsa. Itu. Jadi gimana? Ini contoh kesia-siaan. Itu, ya. Kita protes ketika Menteri Agraria Sofyan Jalil bilang bahwa 75% lahan tanah-tanah di Indonesia ini sudah dimiliki oleh segelintir konglomerat. Siapa konglomerat yang menguasai tanah begitu luas, menguasai hutan, menguasai properti, menguasai, ya, diantaranya pemilik-pemilik Bank BCA itu. Siapa pemilik Bank BCA? Ternyata di belakangnya pengusaha-pengusaha pabrik rokok. Kok mereka bisa kaya? Ya karena kita yang nyumbang, kita yang beli rokoknya, kita kasih keuntungan buat mereka. Jadi gimana?
Kita mengeluhkan negeri ini dikuasai oleh segelintir konglomerat. Siapa konglomeratnya? Pengusaha ini. Dan lihat sebagian besar konglomerat itu pengusaha rokok. Mereka lah yang dengan keuntungan besar dari dagang rokok kemudian bikin bank. Bikin bank, duitnya duit siapa? Duit dia sebagai modal, tapi duit kita ya dikit sih. Kita taruh dikit. Tapi kan umat Islam ini paling besar, maka yang dikit-dikit itu dengan jumlah banyak, uang itu kita serahkan kepada dia untuk dia kelola. Nah, dia bisa dapat duit dengan dagang rokok, kita yang beli rokok, begitu. Nah, kemudian dia bikin bank, modalnya dikit, duit kita taruh di bank dia, bukan ditaruh di bank syariah, itu. Nah, sudah duit kita dia pegang, dia bisnisin lagi, bikin rumah sakit. Ente yang pada sakit akibat rokok, berobat ke rumah sakit itu, bayar lagi tuh rumah sakit. Ya wajar dia makin kaya terus, itu. Jadi bagaimana? Itu. Waduh, Pak Wafidin, gimana nih? Nggak sohib nggak sama kita? Tahu mentang-mentang tahu kita ahli hisab katanya. Dibawa ke ceramah urusan rokok. Ya, jadi itu contoh kesia-siaan waktu, kesia-siaan uang, kita buang nggak jelas, kesia-siaan. Janganlah terus-menerus kita lanjutkan ya. Hentikan saja kesia-siaan itu, segera hentikan. Kalau kita tidak menghentikan perbuatan yang sia-sia, beralih kepada yang positif, yang produktif, maka kita akan repot. Itu. Nah, tugas kita hadir di muka bumi ini adalah antara lain kan untuk sebagai berfungsi sebagai khalifah ya, sebagai khalifah. Saya mau tunjukkan gambar, tapi ada nggak nih gambarnya di sini? Kalau ada. Kalau ada ya gambarnya, kalau enggak pakai gambar juga nggak apa-apa. Enggak ada gambarnya yang seru nih. Kelupa nyimpen di file mana ya. Di sini internet ada nggak ya? Nggak ada ya. Nggak ada wifi ya. Oh, dulu bukannya ada di masjid sini. Ada TKNN nih, TKN News. Tembus nggak? Oke, baik. Ya. Masih ada waktu kan? Barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan, terutama yang terkait dengan tarekat kita. Silakan. Yo, mau nanya. Silakan nanya. Sebelum ditanya oleh Pak Saleh Yakub. Dia nanya, pinter, ketinggalan. Asus Rahman siapa nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai sampaikan bahwa sudah ditentukan dalam waktu ruh ditiupkan, ada orang selangkah, dia mengamalkan amalan surga, tapi selangkah lagi di surga Allah tentukan jadi amalan akhirat. Iya. Terus berikutnya juga kebalikannya, bahwa dia mengamalkan amalan ahli neraka, tapi selangkah lagi dia masuk neraka, Allah takdirkan jadi surga. Terus kayaknya dengan kita ini bagaimana gitu Pak Kiai? Bahwa
antara takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah itu dengan ikhtiar kita dan usaha kita itu korelasinya bagaimana gitu? Iya. Rupanya Pak Kolonel kita penasaran itu. Ya. Satu langkah. Tadi malam saya ini mudah-mudahan dapat pencerahan itu. Saya dapat nonton video Buya siapa yang Iya. menerangkan tentang ini, tapi juga belum tuntas juga. Iya. Ini bahannya udah disiapkan oleh Ustadz Andika itu. Ini terjemahnya, baca aja hadisnya. Sudah. Ini kan udah pernah kita bahas dulu. Udah pernah kita bahas dulu. Mereka pada lupa. Lupa. Baik. Kita kan sudah tahu dari Sirul Asrar ketika Allah mencipta manusia, yang dicipta itu kan ruh dulu kan. Ruhul Kudus, dimulai oleh ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ruh kita, arwah kita. Tapi meskipun kita ini makhluk-makhluk rohania yang dicipta di alam lahut, bukan untuk terus tinggal di alam lahut, kita bakal diutus, diturunkan hadir ke muka bumi. Maka kemudian kita diturunkan ke muka bumi. Dan manusia yang pertama kali dihadirkan ke muka bumi itu adalah Adam alaihi salam. Sudah jelas ya, kebaca ini. Ya. Bismillah. Ketika Allah akan mengutus kita, Allah utus dulu Jibril ke muka bumi, dan dari tanah yang ada di bumi Jibril membentuk tubuh, membentuk badan. Setelah badan bashar disempurnakan oleh Jibril atas perintah Allah, lalu Allah meniupkan ruh. Diri kita yang ruh itu dihadirkan masuk. Manusia rohaniah yang pertama dihadirkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam bashar adalah Adam alaihi salam. Ya, Adam alaihi salam. Kalau manusia yang hakiki, manusia yang roh, yang paling pertama dicipta, manusia yang roh itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Insan, bapak dari semua manusia. Tapi kemudian ketika diturunkan ke muka bumi, maka yang pertama diturunkan adalah Adam alaihi salam. Ketika Adam alaihi salam diturunkan untuk menjalankan, memulai tugas sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi, maka kepada Adam, kepada manusia itu diberikan takdir. Dengan ruh ditiupkan, sudah dikasih takdir. Itu sebenarnya banyak takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Tetapi takdir yang pertama, yang paling utama adalah takdir bahwa kita ditakdirkan sebagai khalifah. Ini nih, jangan lupa nih. Tidak ada makhluk lain yang ditakdirkan sebagai khalifah. Tidak ada makhluk lain. Maka heran kalau kemudian ada manusia takut sama jin. Padahal dia khalifah di muka bumi, tapi dia takut sama jin. Bahkan dia menyembah jin, bahkan dia minta tolong kepada jin. Ya, tapi kan minta tolongnya dengan cara
yang putih Pak. Apa yang maksud minta tolong kepada jin dengan cara yang putih? Yang menggunakan wirid-wirid dari Quran juga. Coba. Jadi minta tolong kepada jin. Kalau yang satu minta tolong kepada jin dengan cara hitam, datangnya ke dukun, begitu. Nah, kalau ini karena datangnya ke dalam tanda kutip kiai, pakai wirid-wirid juga, pada dasarnya minta tolong dengan jin juga, tapi masih dianggap benar juga. Itu. Karena saya pernah menyaksikan betul seorang yang cukup lumayan lah sebenarnya pendidikannya, tunjukkan emas 1 batang. Pernah lihat batangan emas yang 1 kilo? Itu emas 1 batang ditunjukkan. Ini katanya saya serahkan kepada Kiai Anu, diwiridkan 40 hari 40 malam, maka dia beranak jadi 2 batang. Gitu. Bayangin emas 1 kilo berapa sekarang? Hampir 1 juta ya. Sekarang 1 gram 1 juta lah. Kalau 1 kilo kan 1000 gram, 1 miliar beranak begitu aja 40 hari. Itu. Nah, nanti dua-duanya serahkan lagi ke dia, diwiridkan lagi, setelah 40 hari jadi 4 begitu. Itu beranak pinak. Saya mau bilang saya nggak percaya, dia lagi tunjukin emas batangannya gitu. Jadi saya diam saja. Tapi 6 bulan kemudian saya dapat kabar dia di penjara. Gitu. Karena dia tunjukkan nih emas saya, nih emas beranaknya dan segala macam. Akhirnya dia ajak orang-orang, ayo kumpulkan uang, kita beli patungan, beli emas 1 batang. Nanti jadi 2 batang, kita bagi-bagi hasilnya. Setelah kumpulkan uang, serahkan kepada si kiainya, kiainya kabur. Bahwa duit itu dia yang ketempuan. Nah, begitu. Nah, ya tapi kenapa kamu lakukan? Ya karena yang melakukan itu kiai. Wiridnya juga pakai wirid-wirid dari Quran katanya. Nah, ini contoh. Kok kita jadi bergantung kepada jin itu. Ya, surat Al-Jin itu ayat berapa? Ayat 5 kalau nggak salah. Jin itu sendiri bilang ada manusia-manusia dari golongan jin, wa annahu kana rijalun minan nas, ada manusia-manusia dari golongan jin yang suka minta tolong kepada jin. Mula-mula oleh jin ditolong sedikit, makin dia bergantung pada jin, lalu oleh jin itu dia disesatkan. Jadi hati-hati kalau minta tolong kepada jin. Sekali 2 kali memang sengaja dikasih berhasil. Makin kita. Nah, kembali kita ini khalifah. Kenapa kita jadi harus tunduk kepada makhluk-makhluk lain? Itu. Nah, termasuk yang senang berdukun. Nah, termasuk meskipun dukunnya katanya orang TKN juga. Lah memang ada orang TKN yang jadi dukun? Ada. Itu ngaku TKN itu, ya. Ada kok di satu daerah pantai selatan saya tahu ada orang TKN kemudian jadi dukun, kemudian ngajak ke dalam hutan, lakukan semedi segala macam. Satu saat ada pohon roboh, jamaahnya ketiban pohon pada mati. Nah, jadi masalah lah dia. Itu orang TKN juga. Takdir sebagai khalifah, sebagai leader, maka kita harus tampil di muka bumi ini sebagai pemimpin. Jangan jadi pengikut melulu. Yang kedua, karena sudah ditakdirkan jadi khalifah, maka wa'allama Adamal asma. Allama, mengilmui. Maka Allah mengilmui. Mengilmui. Jadi kita ditakdirkan menjadi makhluk yang berilmu. Ini. Allama, Allah mengilmui. Ilmu apa yang dijelaskan, diajarkan kepada kita? Al-asma. Allah mengilmui ilmu nama-nama. Nama itu apa sih nama ya? Nama itu kan sebutan, nama itu istilah, nama itu panggilan, ya sebutan, panggilan, istilah. Nama adalah simbol. Nama adalah simbol. Ini disebut dengan nama yang beragam-ragam oleh manusia. Tapi kan hanya sebutan, hanya simbol. Meskipun bendanya sama, sebutannya simbol saja. Jadi ketika saya sebut nama gelas,
Itu hanya sebutan. Nah, yang gelas itu sendiri yang ini. Nah, jadi bukan sebutannya. Tapi begitu saya sebut gelas, begitu saya sebut tetesan air jeruk yang menetes ke lidah, tetesan air jeruk yang menetes ke lidah, langsung air liur kita pun bisa merasakan rasa asam. Nah, itu semua hanya simbol, hanya simbol. Jadi kepada manusia itu, manusia sudah dijadikan makhluk yang bisa berpikir abstrak, bisa berpikir konseptual. Nah, itu sebutan. Nah, kita bisa nyebut yang lain-lain, kita kasih nama, kita sebut. Jadi karena kita udah punya konsepnya. Nah, kemampuan mengembangkan simbol, kemampuan untuk mengabstrakkan sesuatu, kemampuan untuk membuat konsep. Sebagaimana ketika kecil dulu, kamu besar jadi apa? Saya mau jadi guru. Nah, itu sudah mengkonsepkan guru. Kamu besar mau jadi apa? Saya mau jadi pilot, saya mau jadi dokter. Manusia itu punya daya abstraksi, daya konseptualisasi, daya imajinasi. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Makhluk lain nggak punya itu daya imajinasi itu. Tukang bangunan, Pak, bisa nggak bikinin saya rumah? Langsung dia set dikonsepkan, di mana tiangnya, bagaimana atapnya. Itu binatang lain nggak punya daya imajinasi itu. Makhluk lain tidak punya daya imajinasi. Yang dengan itulah, ya, karena ada kemampuan konsep, ada daya imajinasi, maka manusia itu bisa mengembangkan teori-teori, pemahaman, pengetahuannya berkembang, dan dia bisa berkomunikasi, saling bertukar pengetahuan. Gara-gara diberikan ilmu itu, maka manusia menjadi makhluk yang unggul, sampai-sampai malaikat disuruh sujud kepada manusia. Ini daya imajinasinya. Salah satu yang kurang kita manfaatkan, salah satu yang sering kita sia-siakan adalah imajinasi untuk kebaikan. Itu. Kita sering berimajinasi untuk yang buruk, berimajinasi untuk yang kotor. Kenapa kita tidak berimajinasi untuk yang baik dan positif? Mana mungkin TKN bisa nyari duit 4,5 miliar buat beli tanah perluasan. Imajinasikan, konsepkan. Itu begitu diimajinasikan, dikonsepkan, oh rasanya udah jadi. Fikirkan cara menuju ke sana, cara menuju ke sana. Imajinasinya yang buruk melulu. Jangan, nanti kamu kecelakaan. Ya celaka. Imajinasi itu kan visi, visi itu kan cita-cita. Kalau sudah dicita-citakan, dimaksudkan, diniatkan. Jadi kalau berpikirnya negatif melulu, artinya emang udah niat negatif. Itu. Maka kemarin siapa di grup TKN itu, kita mau berimajinasi, membangun imajinasi orang-orang kaya. Bagus, saya bilang. Sebelum kaya, imajinasi dulu jadi orang kaya. Jangan miskin diniatin, saya bilang. Repot. Imajinasikan bagaimana kita jadi pengusaha, ya. Bagaimana di bawah kan ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, Nasuha, Wahana Sufi, pengusaha, koperasi. Diimajinasikan dengan koperasi itu nanti kita akan bisnis begini, begini, begini. Diniatkan. Oke. Kemudian takdir yang ketiga. Setelah ditakdirkan sebagai khalifah, ditakdirkan sebagai makhluk yang berilmu, lalu Adam dan istrinya disuruh masuk ke dalam kebun. Wa qulna, maka kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun, tinggallah engkau, menetaplah. Uskun, tinggal. Dari kata akar kata yang sama ada muncul istilah sakinah, maskanah. Kamu dan istrimu
hiduplah dengan sakinah. Wa zawjuka, al-jannah di kebun ini. Masuk ke dalam kebun. Dan kata Allah, wa kula minha ragadan. Makan apa saja yang dihasilkan kebun itu. Makan apa saja dari kebun itu, ragadan, yang berlimpah. Lihat tuh, masuk ke dalam kebun. Jannah itu ya kebun. Maka Adam dan istrinya Hawa masuk ke dalam kebun. Macam-macam hasil dari kebun itu. Makan dari hasil yang berlimpah. Haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. Makan yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki. Pilih sendiri. Bebas, 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 bebas. Inilah yang diberikan oleh Allah. Takdir yang ketiga, yaitu kebebasan membuat pilihan. Freedom of choice, free will, kemerdekaan berkehendak. Masyiah, haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki, terserahlah. Aku nggak ikut campur, kata Allah. Pilih aja mau makan yang mana. Diberikan kebebasan. Meskipun Allah mengingatkan juga, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon yang satu ini. Yang ini jangan, ya. Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau kamu dekati pohon yang satu ini, nanti kamu celaka. Kamu jadi zalim kepada orang lain, zalim pada diri sendiri. Kebebasan yang Allah berikan itu bukan hanya kebebasan kepada Adam dan istrinya Hawa saja, tapi kebebasan kepada seluruh manusia, kepada seluruh keturunan Adam. Kebebasan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa bukan kebebasan sepanjang di dalam kebun itu. Bahkan nanti setelah keluar dari kebun itu tetap diberikan kebebasan untuk seluruh keturunan Adam. Kebebasan yang sangat besar ini pun takdir. Itu ditakdirkan menjadi manusia bebas. Dan kebebasan yang diberikan sampai-sampai manusia bebas bahkan untuk mengingkari Allah. Dibebaskan. Walau syaa rabbuka, kalau saja Tuhanmu berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah bisa bikin semua manusia di bumi beriman dengan iman yang sama, iman kepada Allah. Tapi karena Allah sudah berikan kebebasan, ada saja manusia yang kemudian memilih imannya kepada yang lain, iman kepada yang lain. Dan karena sudah Allah berikan kebebasan itu, Allah yang berikan kebebasan, Allah menjamin. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa manusia supaya beriman kepada Allah? Tidak. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kebebasan ini sangat mulia, sangat tinggi. Oke. Jadi gara-gara diberi ilmu tentang nama, manusia menjadi makhluk yang bisa berimajinasi, bisa mengembangkan konsep-konsep dan yang abstrak-abstrak, dan manusia bisa saling berkomunikasi, mengembangkan pengetahuan. Gara-gara diberikan takdir kebebasan, maka manusia selalu punya pilihan. Selalu punya pilihan. Dan karena ada pilihan, manusia selalu punya harapan, selalu punya motivasi. Maka dengan dua hal itu, dengan ilmu yang terus bertumpuk, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, informasi yang terus berkembang, kebebasan dan motivasi yang terus berkembang, maka manusia bisa menghasilkan peradaban yang maju. Ini takdir. Ini takdir, jangan dilupakan. Loh, kan tadi ada takdir satu lagi yang disebut. Manusia itu sudah ditakdirkan perbuatannya. Ada yang perbuatan ahlul jannah, tekun ibadah, rajin zikir. Ini perbuatan penghuni surga. Selangkah lagi saja dia masuk surga. Tapi justru pada tahap terakhir itu datang ketentuan Allah, dia harus masuk neraka. Nggak nyangka ya, dia ustadz,
perjuangan dan pengorbanannya terhadap agama begitu dahsyat. Kenapa pesantrennya sudah bagus, di saat-saat terakhir dia melakukan pelecehan terhadap santri perempuannya? Karena berita-berita di TV cukup banyak ya. Ada kiai atau guru pesantren yang mencelakakan santri perempuannya. Akhirnya terpaksa dia dipenjara, dan kemudian dipenjara dia sakit dan kemudian mati. Su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Sebelumnya baik, tapi kemudian akhir kehidupannya buruk. Itu gimana tuh Pak? Dia jahat Pak, preman dan segala macam terus. Kayaknya baru kemarin saya ketemu dia sholat Jumat, malam Sabtunya meninggal. Surga apa neraka Pak? Itu preman penuh dengan kejahatan. Dia tobat malam Jumat, tobat sehabis-habisnya. Semalaman Jumat dia nggak tidur, nangis. Besoknya ketemu kita sholat Jumat, malam Sabtunya dia meninggal. Husnul khotimah, masuk surga. Begitu. Soal hadis tadi, itu sebenarnya hadis yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah. Hadis ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kamu boleh tekun beribadah, kamu boleh rajin berzikir, kamu menahan diri dari perbuatan yang buruk-buruk, tapi jangan sangka amal ibadahmu yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Segala kebaikanmu, kalau Allah menginginkan, di saat akhir kamu bisa jadi penghuni neraka. Itu juga jangan putus asa, jangan putus asa kepada Allah. Jahat, berjudi, berzina dan segala macam, kayaknya saya udah nggak bakalan bisa keluar dari neraka Pak. Jangan putus asa. Sudah, kalau kamu betul mau kembali, ikuti la ilaha illallah. Itu aja, itu Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nangis, blok, mati. Itu masuk surga. Itu hadis seperti ini menunjukkan memang Allah lah penguasa dunia dan akhirat. Memang Allah penguasa hidup manusia, bahkan kelakuan-kelakuan manusia. Kalau gitu sial banget tuh orang Pak ya. Sudah berbuat baik, di akhir dia masuk neraka, celaka. Inilah yang Rabi'ah Al-Adawiyah sampaikan dalam doanya. Ya Allah, kalaulah aku tekun beribadah, berbuat baik, karena aku takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam. Kalaulah aku tekun beribadah dan berbuat baik karena menginginkan surgamu, lemparkan aku jauh-jauh keluar dari surgamu. Sesungguhnya ibadahku bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Segala ibadahku itu hanya untukmu saja, karena cintaku kepada engkau. Ya. Ilahi anta maksudi waridoka maksudi. Oh, jadi kalau begitu orang yang beribadah semata-mata untuk surga, Tuhannya surga ya, bukan Allah. Ini koreksi juga, hati-hati jadinya. Untuk mempertajam kewaspadaan. Ilahi anta maksudi. Begitu. Karena Allah yang paling tahu. Kalau orang sudah berbuat baik, di penghujungnya masuk neraka. Kita jadi bertanya, di mana letak keadilan Allah? Allah adil, nggak usah ragu. Lihat buktinya, ini hadisnya. Ada orang baik di penghujung masuk neraka, neraka juga. Allah Maha tahu kebaikannya karena apa. Dia rajin sholat, tapi sholatnya untuk apa? Dia rajin zikir, zikirnya untuk apa? Allah tahu. Begitu. Ini pesan-pesan yang bisa kita korek. Pertama, Allah yang paling menentukan. Dan yang kedua, hati-hati dengan kepalsuan-kepalsuan dari ibadah kita. Yaitu dalam beberapa kasus ada orang-orang model Robin Hood. Yaitu saya juga kenal di Sumatera Utara. Kemarin ini habis ketemu itu.
dikenalnya sebagai Robin Hood. Dia bawa satu tim naik kapal merampok sampai ke Batam, merampok ke Singapura, merampok ke Malaysia. Itu. Tapi yang dia rampok perusahaan-perusahaan yang kira-kira mentereng. Setelah pulang, semua rakyat miskin di pantai itu dia bagi-bagiin. Dia sendiri hidup masih miskin. Jadi kayak Robin Hood. Gak habis pikir saya, ini gimana di mata Allah nih. Dia ngerampok tapi buat, kenapa Bapak lakukan itu? Saya nggak tahan ngelihat orang udah pada miskin begini, Pak. Susah hidupnya. Sementara saya dengan teman-teman punya nyali, punya keberanian, kita bawa aja ngerampok, udah kita bagi-bagiin. Setelah itu kalaupun diambil buat nyambung hidupnya aja. Saya datang ke rumahnya masih lantai tanah, begitu. Wallahu alam lah, itu urusan dia dengan Allah itu, ya. Nah sekalian, itu motif. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang apa yang dia perbuat, bagi orang ini apa yang dia perbuat. Itu. Allah Maha Adil. Ya, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini pertama untuk menunjukkan bahwa kamu itu jangan karena ibadahmu memastikan diri pasti masuk surga. Surga nerakanya kamu bukan kamu yang menentukan, bukan pula ibadahmu, tapi Allah yang menentukan. Yang kedua, ibadahmu pun harus kamu waspadai. Apakah itu ibadah yang lurus, ibadah yang tulus, ibadah yang bersih atau tidak. Niat kamu dalam ibadah Allah tahu. Itu. Yang ketiga, Allah adil dan jangan pernah meragukan keadilan Allah. Karena itu melihat hadis arba ini jangan langsung hadis keempat. Lihat hadis nomor 1. Di hadis nomor 1 kitab arba'in itu masalah niat. Ya kan? Beresin niat. Itu. Kalau niat nggak beres, bisa jadi ada orang yang perbuatannya baik tapi kemudian masuk neraka. Karena Allah Maha tahu niatnya, Allah Maha tahu isinya. Juga Allah sudah berikan kepada kamu pengetahuan, buatlah pilihan-pilihan berdasarkan ilmu, berdasarkan imajinasi kamu. Allah sudah berikan kepada kamu kebebasan, maka pilih. Udah masuk zuhur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesadaran baru. Kita bisa saja asik begini-begini, tahu-tahu Israel udah datang. Ini bagus yang datang mendadak, baru azan, belum Israel. Astaghfirullahaladzim, astaghfiruka ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan bertawasul melalui para mursyid kami, ya Allah, bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkan selalu maghfirah kepada kami, limpahkan rahmah kepada kami, maghfirahmu ya Allah, rahmahmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.